Jadi aku langsung kayak yang aku sebenarnya setengah percaya nggak percaya sih. Terharu ya. Karena kan tahun pertama aku gagal, jadi aku kayak setengah percaya nggak percaya, kayak mau antara mau nangis tapi kan ketawa juga. Maksudnya kayak ini iya gak sih kayak gitu loh. Terus habis itu kayak ibuku udah kayak alhamdulillah, dan kayak aku yang dipeluk terus dan terus ya udah. Terus akhirnya kayak perjalanan kerja ya bener-bener kayak yang Seneng heaven banget gitu ya rezeki itu nggak akan kemana deh kalau misalnya emang itu udah rezeki kamu ya udah gitu. Tapi mungkin kayak timingnya aja. Timingnya aja, waktunya belum menentukan belum. Hello and welcome, selamat datang di channel Aska Volatif. Masih bersama dengan saya Aska di sini. Well, di video kali ini saya akan mengobrol dengan salah satu teman saya, sekaligus dia berkuliah atau sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus terfavorit atau bisa saya katakan dambaan dari beberapa banyak orang, yaitu di Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oke, di video ini mungkin saya akan sedikit berbincang-bincang dengan dia selaku dia yang menempuh di sana terkait dengan kehidupannya, bagaimana usaha-usaha yang dia lakukan untuk mencapai target bisa masuk di salah satu kampus favorit tersebut. So, ada banyak hal yang mungkin saya tanya-tanyakan langsung kepada dia langsung. So, sebelum kalian menonton videonya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Well, apabila kalian sudah melakukannya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya Aska, and so let's start this video. Give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Good night, help me shut you out. She gave me a lesson not to go and die, but I already died. Give me back my mind, my thoughts that you're taking. Sri Juan Go, Raden Rara Nurhaliza Putri Parawansa. Selamat datang di channel saya Aska Volatif. Gimana kabarmu? Sepertinya lama sekali kita nggak jumpa. Baik sih, alhamdulillah baik. Oke, yang belum tahu ini adalah salah satu teman saya dulu di satu kampus di Politeknik Semarang. Sekarang dia sudah pindah di salah satu kampus terfavorit tentunya, yaitu di salah satu politeknik terbesar, menurut saya politeknik terfavorit ya di PKN STAN. Kita akan ngobrol-ngobrol secara langsung sama dia. Oke, sebenarnya saya masih sangat aneh maupun gimana ya mendengar nama Anda tentunya. Namamu panjang banget dan mungkin saya ingin tahu artinya itu apa, filosofinya apa dari Raden Rara Nurhaliza Putri Parawansa. Oke. Kalau ditanya filosofi nama ya kak, ditanya filosofi nama sih ya apa ya, nggak ada sih. Maksudnya ya itu kan pemberian dari orang tua ya. Tapi kalau mungkin aku bisa jawab ya arti sih paling kayak. Arti. Kalau misalkan Raden Rara ya emang itu gelar. Terus kalau Nurhaliza tuh Nur tuh artinya cahaya. Oh iya, emang cahaya. Aris tuh nama ayahku. Oh, yang orang tamu. Za tuh nama ibuku, jadi cahaya dari ayah ibuku gitu. Terus kalau Putri sendiri itu bahasa Inggrisnya dari puisi. Oh, Putri dari puisi. Terus dan emang ya ini sih kayak mencerminkan aku banget, emang aku suka puisi. Terus kalau Parawansa tuh kalau kata ibuku sih ini ya kayak dari dulu apa? Tuh ngambil dari nama tokoh gitu. Oh, nah berarti menginspirasi dari tokoh orang tersebut ya. Oke. Sebenarnya langsung saja ke topik. Saya ingin tanya nih, jujur secara langsung. Sebenarnya kamu ini masuk di STAN ini mungkin dorongan orang lain, diri kamu sendiri, atau memang orang tua, atau mungkin hal-hal ekstrinsik di luar dirimu sendiri? Kalau aku sendiri sih ya ini sih disuruh orang tua ya. Oh, orang tua. Cuman dari yang apa ya? Ya dari aku yang sendiri ya emang niatku ngebantu orang tua ya, karena soalnya kan gratis. Oh iya, tentu gratis pertama. Nah ya udah, ya itu jadi emang dari disuruh orang tua dan akunya juga ya udah
emang orang tuaku nyekolahin aku sana tujuannya itu, ya berarti aku juga niatinnya karena itu. Berarti emang Bentuk. orang tua sudah merencanakan untuk di situ, kamunya secara tidak langsung sebagai anak mungkin mengusahakan untuk bisa mencapai keinginan dari orang tua tersebut gitu ya. Benar. Oke, untuk mungkin ya kita tahu sendiri ya di STAN mungkin tesnya sulit, jalur-jalurnya sulit, terus juga tesnya banyak banget. Sebenarnya mungkin saya juga ingin bertanya, yaitu sebenarnya usaha-usaha apa yang kamu lakukan biar kamu bisa mencapai dari tes tersebut sampai lolos ke tahap selanjutnya, sampai finish bisa masuk di PKN STAN tentunya. Jadi ya kayak buat info aja ya, aku tuh nyoba STAN tuh 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Di tahun pertama aku gagal dan aku coba lagi di tahun kedua. Gagalnya di tes apa? Gagalnya di tes pertama aku udah nggak lolos. Tes pertama langsung nggak lolos? Nggak lolos. Jadi aku tuh daftar tuh tahun 2017. Oh, 2017. Sama tahun 2018. Nah, 2 tahun ini tuh punya jenis tes tuh yang beda banget. Oh, berarti tiap tahun emang tesnya berbeda gitu? Ya, atau itu gimana? sih kebetulan. Tapi emang dari tahun 2017, 2018 sama 2019 ini tuh emang tesnya beda-beda terus. Oh, beda-beda. Tapi ya aku nggak bisa jadiin itu sebagai kesimpulan kalau misalkan tesnya bakal berubah setiap tahun, ya itu tergantung kan. Oh, Kayak berarti gitu. bisa jadi patokan acuan parameter untuk tesnya sama tahun ini sama tahun selanjutnya sama gitu ya? Ya bisa sama bisa beda, jadi aku nggak bisa jawab. Terus kalau misalkan yang tahun pertama tuh aku kan tahap 1 aja kan aku udah nggak lolos kan. Oh, tahap itu nggak lolos. Terus Sedih banget loh. sedih emang sedih. Nah, kalau misalkan dibilang perbedaannya usahaku antara tahun pertama sama tahun kedua tuh, ya tahun kedua aku lebih kayak fokus gitu sih. Kalau Fokus maksudnya fokus dalam tes tertentu atau gimana? jadi kan kalau misalkan tahun pertama kan itu aku tahun yang bener-bener baru aku lulus kan. Oh, baru fresh graduate lah katakanlah. Graduate. Nah, graduate tuh aku kan daftarkan nggak cuma di STAN. Nah, jadi kan aku fokusku nyabang nih. Oh, nyabang. Aku daftar ke sini. Jadi belajarnya mana-mana, ada SBM kan, ada Ya, SBM juga. PTN. Nah, terus aku juga ikut kayak UM univ lainnya juga. Nah, jadi kan kayak fokusku nyabang, dan aku juga sempat nyoba sekolah di Bandung juga. Jadi emang bener-bener aku tuh nggak fokus belajar di mana yang aku mau tuju gitu. Salah satu tempat enggak, tapi aku nyabang bener-bener kayak semua tuh aku masukin, aku coba gitulah istilahnya. Oh iya, berarti emang di tahun pertama katakanlah dirimu nggak bisa menempatkan tujuanmu yang emang fokus di sini, belum bisa ya mungkin ya, karena mungkin kita tahu mungkin ini A, B, C mungkin pilihannya juga menawarkan beberapa keuntungan tertentu yang bisa Anda pilih, dan mungkin karena hal itu mungkin Tuhan berkata lain untuk kamu mungkin nggak bisa di STAN itu. Tahun pertama. Terus mungkin tadi yang perlu di-highlight, usaha-usahamu mungkin apa? Maksudnya kamu les segala macam atau apa, mungkin sering sharing sama teman-teman yang mungkin satu perjuangan sama di STAN atau apa gitu? Ya itu sih, aku yang tahun yang kedua tuh aku lebih fokus, kayak aku lebih serius. Effortnya ya kalau ditanya ya. Iya, usahamu, effort Ya, kamu. aku les. Terus, Les. nah itu yang bikin aku jadi lebih fokus kan. Jadi kayak bener-bener aku tertuju itu. Berarti kamu les itu emang fokusnya di STAN atau emang nanti nyambung lagi buat misal fokus ini? di situ doang. Oh, STAN emang fokus di situ STAN. Oh iya. Karena udah tahun kedua kan. Tahun kedua. Ya udah sih itu. Terus sama aku tuh kayak berusaha tuh ya belajarnya tuh aku target gitu. Kalau yang tahun pertama tuh aku ya udah kayak nggak ada target, kayak belajar aja. Tapi kalau yang tahun kedua tuh kayak misal minggu ini aku harus nguasain materi ini, minggu ini aku kayak jadi aku lebih tertata sih, dan itu yang jadi lebih fokus itu tadi. Berarti sebenarnya materi yang kamu sukai dari tes-tes tersebut itu apa, Mas? Materi dari hal yang paling kamu bisa lebih lah, poin lebih itu dari apa? Aku sih ngerasa aku lebih di TPA ya, karena TPA. aku suka yang berbau logika gitu, kayak matematika, fisika dan lain-lain. Aku lemah di bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris. Tapi waktu di tes, justru bahasa Inggris sama tinggi. nah itu mau kebalikan. Jadi bahasa Inggrisku yang tinggi, TPA aku yang rendah gitu. Nah di situ aku bisa nyimpulin tuh kayak usaha doang tuh nggak cukup. Tapi doa juga sama restu orang tua. Oh iya, itu yang paling penting ya tentunya ya. Oke, berarti kamu fresh graduate tahun 2017. Setelah itu fresh graduate daftar di STAN untuk yang pertama kali langsung gagal, mungkin rasamu mungkin down segala macam. Tapi mungkin karena kamu daftarnya nyabang di beberapa PTN atau perguruan tinggi lainnya, mungkin kamu agak sedikit lega, mungkin belum menentukan tujuan fokus utama, dan mungkin
tahun kedua mungkin kamu effortnya mungkin benar-benar fokus di stan. Terus untuk momenmu yang misal kamu keterima itu pengumumannya di mana, kapan, dan mungkin kamu membuat melihat pengumuman itu dari mana? Dari HP, dari laptop bersama orang tua, atau bahkan mungkin momennya keterima itu mungkin beda, atau mungkin kamu video dulu gitu biar teman-teman pada tahu untuk mengingat momen-momen membuka pengumuman. Soalnya teman-teman aku yang keterima di kedokteran itu emang dia tuh nggak nyangka banget keterima di SNMPTN kedokteran. Dia tuh muridnya biasa banget. Cuma mungkin tadi yang pertama menurutmu usaha itu nggak cukup, ada doa dan restu orang tua. Dia udah keterima di kedokteran di salah satu universitas di Jawa Timur negeri. Jadi dia nggak nyangka kalau dia lolos di SNMPTN STAN sampai dia klik itu, kok ini warna hijau, keterima. Kayaknya nggak mungkin dikembaliin di back kembali lagi 10 tab kali tetap keterima. Ya alhamdulillah keterima. Nah, pengalaman gimana momen-momen kayak gitu pas keterimanya, mungkin bisa cerita gitu. Oke, kalau ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi tuh waktu yang tahunku tuh pengumumannya tuh dicepetin kalau nggak salah. Dicepetin. Jadi harusnya tuh pengumumannya besok. Seingatku ya pengumumannya tuh besok. Katakanlah pengumumannya minggu. Minggu maksudnya sesuai peraturan atau pengumumannya minggu. Kan di jadwalinnya pengumumannya minggu. Nah itu tuh tengah malam Sabtu malam jam 12-an. Dan itu tuh waktu itu aku mau ke Jogja ceritanya. Jadi keluarga aku tuh waktu itu mau ada acara ke Jogja. Dan itu kita lagi siap-siap mau kemana? Packing ke Jogja itu. Nah terus habis itu udah kan, jadi emang biasanya aku kalau berangkat ke Jogja tuh kayak tengah malam gitu biar nggak macet kan. Oh iya, untuk traffic ya mungkin. Nah terus waktu yang aku udah packing, udah mau masuk mobil, aku ditelepon sama temanku, kayak gitu. Oh selamat ya, kayak gitu. Lu kok tahu? Temanku ngeliatin, jadi temanku itu kayak udah ngemantau Twitter gitu loh. Oh Twitter. Kalau aku tuh tipenya tuh, aku kayak aku tuh deg-degan gitu loh kalau yang kayak nunggu-nungguin gitu. Jadi kalau aku sih tipenya lebih yang santai, udah ntar gitu. Nanti ada hasilnya ya kita kalau manja gitu. Kayak gitu sih. Jadi aku kayak nggak mau buru-buru ntar dilihatnya kayak gitu loh, nggak yang pengen hasilnya nggak kayak gitu sih. Karena aku deg-degan kalau semakin kayak gitu, semakin aku tunggu-tunggu aku deg-degan. Terus gimana tadi ya pas temanmu nelpon kamu? Nah itu kan aku telepon, itu udah buru-buru mau masuk mobil mau jalan. Terus aku ditelepon, oh selamat ya, selamat apa lu? Kamu belum lihat pengumuman kayak gitu, lu pengumuman apa? Aku udah deg-degan loh, serius. Terus coba deh cek Twitter, cek ini, udah pokoknya aku terus, dan dia kayaknya langsung ngirimin kayak link pengumuman gitu loh. Link pengumuman. Berarti pengumumannya itu ada berapa banyak nama gitu ya? Enggak individu berarti kayak di sana kan individu bukannya ada username sama password. Itu list nama semuanya. Kayak gitu. Berarti temenmu ngirim link ke kamu langsung buka atau buka nanti ya besok pagi atau langsung buka. Jadi aku langsung panggil ibuku kan. Baru kayak aku kan manggilnya Ip ya. Kayak Ip, ini udah pengumuman kayak gitu. Terus habis itu kayak pengumuman apa kayak gitu. Terus habis itu, jadi emang semua tuh kaget kan karena lebih cepet kan dari yang dijadwalin kan. Ya emang mungkin kehitungnya kayak dini hari gitu ya, 0000 gitu kali ya mungkin sih. Terus habis itu udah buka, terus kayak yang nyari nama tuh aku tuh mau search yang Ctrl F gitu ya, tapi aku gak berani, aku kayak lebih nyisirin satu-satu gitu kan. Mungkin kamu kepo sama teman-teman juga yang keterima siapa aja ya, gitu. Kalau aku sih lebih kedeg-degan ya. Lebih kedeg-degan. Terus habis itu aku kayak scroll, terus ya udah coba cari nama, terus kayak ada nama, terus ibuku di situ langsung nangis. Dan kayak itu di mobil atau di luar? Masih mobil? di rumah. Masih di rumah. Tapi kayak udah bener-bener udah keluar gitu loh, udah keluar rumah gitu. Jadi aku langsung kayak yang, aku sebenarnya setengah percaya nggak percaya sih. Terharu ya. Karena kan tahun pertama aku gagal, jadi aku kayak setengah percaya nggak percaya, kayak antara mau nangis tapi pengen ketawa juga. Nanti kayak ini iya nggak sih kayak gitu loh. Terus habis itu kayak ibuku udah kayak yang alhamdulillah, udah kayak aku yang dipeluk, terus dia duluan, terus ya udah, terus akhirnya kayak perjalanan ke Jogja ya bener-bener kayak yang seneng banget gitu ya, kayak gitu sih. Berarti sambil lihat teman-temanmu yang mungkin keterima siapa aja mungkin gitu ya. Kayak udah kayak misalnya sama-sama nyelamatin gitu sih, kayak kasih selamat. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum keterima, mungkin ya saya kasih semangat lagi buat ikut tahun kedepannya lagi mungkin ya. Ya rezeki itu nggak akan kemana deh kalau misalnya emang itu udah rezeki kamu ya udah gitu. Iya. Tapi mungkin kayak timingnya aja. Waktunya belum menentukan belum. Setelah kamu lulus mungkin kan ya persiapan langsung ke sana ya, mungkin perjalanan mungkin sudah terbayar tentunya setelah kamu
pengalamanmu belajar segala macam usaha-usaha yang kamu lakukan bisa mencapai target tersebut. So setelah itu mungkin setelah keterima kan di sana kan langsung ospek segala macam, mungkin apa sih yang Anda ingin sampaikan kayak di ospek atau segala macam pengalaman masuk stan pertama kalinya itu apa aja yang mau disampaikan gitu? Kalau dari udah sih kan keterima terus habis itu carilah kosan, ngekos kan. Terus udah sempat kesana tuh sekali tuh kayak survei kosan. Kan berhubung kakak kan juga di Jakarta. Oh Jakarta, kakak kandung? Kakak kandung aku. Nah itu juga di Jakarta. Terus aku kesana sendiri apa? Kayaknya sendiri deh, aku lupa. Terus habis itu kesana berdua kan. Kan waktu dia dari Semarang mau pulang ke Jakarta. Nah aku ikut dia pulang. Terus habis itu sampai sana kita cari kosan. Dia nemenin aku cari kosan. Terus habis itu ya udah pulang terus balik lagi. Udah tuh aku balik waktu mau daftar ulang. Jadi daftar ulang dulu. Daftar ulang aku sama ibuku, ditemenin sama ibuku. Terus jadi daftar ulang tuh periodnya tuh semingguan gitu. Oh semingguan. Semingguan buat daftar ulang kan misalnya banyak ya. Terus semingguan buat daftar ulang terus habis itu langsung ospek. Yaudah sih ospek kayak ospek biasanya, kayak ospek kayak kuliah-kuliah lainnya sama aja kayak gitu. Terus mungkin hal yang membuat berbeda apa dari maksudnya maba-maba dari PKN STAN dengan kampus-kampus lain apa menurutmu? Mungkin kegiatannya mungkin berbeda atau ada yang lebih menarik dari ospek PKN STAN atau gimana? Kalau dari aku sih apa ya, mungkin udah ditanemin kayak apa ya, kan kita sekolah ikatan dinas ya, jadi kayak emang kita tuh ditanemin kayak ya buat mengabdi di negara kayak gitu sih. Maksudnya udah emang kerasanya apa ya, ya lebih ke itunya sih, poin itunya yang kayak berarti mindset tertujunya emang harus ke situ acuannya gitu ya? Iya sih, tapi dalam arti yang nilai-nilai yang positif gitu. Oh iya gitu, tentunya. Kayak gitu, maksudnya nggak yang, tapi masih secara general gitu loh kak. Iya masih umum tentunya. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus sama kalau misalkan kesan sih kedatangan Bu Sri Mulyani udah itu. Oh Sri Mulyani ospek ngasih ceramah atau narasi sedikit buat membangun karakter-karakter dari mahasiswa baru dari waktu di last day kayaknya, waktu hari terakhir. Oh last day. Berarti menarik banget tentunya. Ya paling semangat sih yang pas itu sih. Pas ada karena kayak ada acara puncak terus ada Bu Sri kan, ya mungkin kayak hype-nya kerasa banget. Nah, dan kayak ini kayak udah kelar gitu ospeknya, jadi kan bener-bener yang hype-nya pas di puncak-puncaknya kan. Kayak ospek udah selesai terus ada Bu Sri, ya udah senang banget. Kamu di situ ngambil apa? D3 Pajak ya? Iya, D3 Pajak. Berarti sebenarnya hal-hal apa yang perlu dipelajari dari D3 Pajak itu? Maksudnya bidang-bidang apa? Mata kuliahnya mungkin apa aja dari D3 Pajak? Kalau mata kuliahnya sih ya kita pasti pajak ya. Pajak ya, emang pajak. Hitung atau apa, analisis atau gimana? Kayak ya lebih ke pajak apa aja gitu. Misal kayak kalau dibilang analisis dan lain, ngitung ya ada, cuman based on undang-undang. Oh, based on undang-undang. Jadi kayak tarifnya tuh kan tarifnya berapa dan lain-lain itu kan ngeliatnya kayak tarifnya, cara perhitungan kayak gitunya, yaitu diatur dalam undang-undang. Jadi kita melajari undang-undangnya kayak gimana, dan kasusnya misal ada wajib pajak yang gini. Nah cara ngitungnya kayak gimana itu lihat teorinya di undang-undang itu kayak gitu. Terus kalau mata kuliahnya kayak ya pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. Berarti ada yang umum nggak ada matematika, fisika gitu ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau pajak emang kayak gitu pokoknya. Berarti kayak mungkin saya mandangnya secara umum mungkin ada analisanya, hitungannya, rinciannya nanti based on undang-undang tadi. Hitungannya juga hitung-hitungan duit kan, maksudnya kayak yang maksudnya nggak yang fisika, yang matematika gitu, maksudnya nggak yang matematika yang bener-bener kayak aljabar, maksudnya kan kayak gitu kan yang maksudnya sih kayak nggak ada. Ya udah ngitung-ngitung yang bener-bener misal ya duit kayak cuma tambah-tambahan biasa, perkalian kayak gitu aja sih. Terus misal ya udah kayak gitu yang basic-basic gitu. Oh, berarti emang kayak pelajaran tadi kayak umum mungkin di kuliah pada umumnya nggak ada ya, mungkin langsung terjun nggak emang ini difokuskan untuk nanti tujuannya emang ke situ sudah terplanning lah kata. Oh, tadi kan udah kamu jelaskan matkul-matkul yang berhubungan langsung dengan D3 Pajak. Tentunya ada beberapa analisis, hitung-hitungan segala macam yang based on peraturan dan undang-undang tentunya ya. Ya untuk di situ kamu ikut koordinasi nggak? Organisasi yang mungkin bisa ngembangin skill kamu di situ gitu. Itu sih. Biar relasinya banyak gitu. Apa aja? Aku waktu jadi kalau misalkan di stand tuh BEM-nya tuh udah bisa ikut dari dari semester 2. Semester 2. Mau ikut apa? Ikut apa aja? Semester 2 ya udah. Itu ikut BEM aja.
BEM. Oh, BEM BEM. aja. Oh, berarti kayak BEM secara umumnya di kampus-kampus tertentu ya? Iya, cuman kalau BEM-nya STEM cuma ada satu, BEM KM. Kalau misalkan di Univ kan ada per fakultas dulu kan, terus baru ada BEM keluarga mahasiswanya. Kalau iya. aku cuma ada satu BEM keluarga mahasiswa gitu. Berarti seluruh mencampurnya terpusat di BEM itu ya? Gitu. Terus untuk apa? Itu tadi kan sesuai based on peraturan ya. Ketika kamu belajar atau makhluk tertentu kan based on peraturan, ada beberapa macam peraturan yang kamu harus sesuai dengan undang-undang. Nah itu di STAN sendiri banyak ya pengalaman temanmu yang nyontek segala macam, mungkin kena dropouts atau mungkin kena sanksi atau apa, kan katanya kan di situ kan ketat atau apa, gimana di situ kondisinya? Kalau dibilang sebenarnya kan itu yang nightmare-nya ya, kayak apa ya istilahnya itu kayak mimpi buruknya kan. Jangan sampai kita kayak gitu kan kalau mahasiswa sana. Nah, karena emang ya bener-bener ada dropout itu emang nyata gitu. Di angkatanmu ada? Ya kalau dibilang ada. Tapi maksudnya apa ya? Ya itu karena emang dia nyalahin aturan yang nyontek itu tadi, terus sama nggak ngelewatin batas minimal IP kayak gitu. IP. Nah, sih kayak gitu aja. Cuman kalau misalkan yang bener-bener apa ya? Kalau di prodiku sendiri kayak selama kita ya udah belajar aja, terus ngikutin peraturan aja ya aman-aman aja sih. Tapi ya itu tadi jangan sampai nyontek, jangan ya udah sih jangan nyontek, terus jangan melanggar peraturan istilahnya, sama ya jangan sampai kamu UAS UTS gak belajar tuh udah bunuh diri banget. Kan? UAS atau UTS berarti sebelumnya harus persiapan gitu ya? Paling nggak persiapan, karena yang nggak mungkin juga sih sebenarnya kamu UAS UTS gak belajar karena aja bunuh diri kan, karena itu tadi kita emang nyata-nyata emang ada batas minimal IP kan. Itu kan berapa? Aku enggak batasnya. batas minimalnya 2,75. Kalau kamu sekarang semester berapa nih? IPK, aku tanya IPK bukan? Oh IPK ya? Aku IPK lupa sih. IPK lupa. IPK lupa. Yang IP Aku ingatnya terakhir? IPK semester terakhir itu 2,73. 2,73. 3,73. Berarti udah rata-rata 9 ke atas lah katakanlah. Ya mungkin ya. Mungkin untuk nilainya di sana gimana? Dalam mendapatkan nilai di sana sulit atau gimana? Mungkin dosen-dosennya sulit atau emang mata pelajarannya yang sulit untuk dipahami atau gimana? Kalau ini sih, kalau aku sih dari pengalamanku sebelumnya, maksudnya kayaknya namanya kuliah tuh emang nilai itu tergantung dosen gak sih? Tergantung dosen kan? Ya sih, saya kan? seperti itu juga. Kayak gitu tergantung dosen, maksudnya tipe-tipe dosennya tuh kayak gini tuh, misal dia tipenya tuh yang berat di tugas, berat di itu kan beda-beda kan. Cuman kalau kita emang ada peraturannya ini sih proporsi nilai. Jadi kayak proporsinya aktivitas tuh 60% dari nilai akhir. Misal ini misal. Iya. Tapi biasanya tuh 30 sih, 35. Oh, 30, 35. Nah, yang 35 itu UAS UTS gitu. UAS UTS, dan 30 tugas-tugas segala macam. Ya, aktivitas. Nah, aktivitas sih bahasanya gitu. Nah, udah ada proporsinya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dibilang nilainya gampang atau enggak, ya tergantung dosen. Tergantung dosen, ya tapi juga tergantung diri kamu sendiri juga. Nah, itu kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu UAS UTS gak belajar, sama aja bunuh diri kan. Ya, paling enggak kayak ya udah selama kita belajar aja, ngikutin peraturan sih insya Allah aman. Aman aja. Ya untuk tadi kan kamu ikut organisasi, bagaimana cara mendapatkan nilai, dan mungkin kamu katakan tergantung dosen juga, tapi ya nggak mungkin kita juga usaha juga, effort kita yang melakukan harusnya banyak banget tentunya untuk mencapai target yang kita inginkan. Kamu kan ikut organisasi juga, sekarang masih aktif gak? Masih sih, cuman udah nggak di BEM tapi organisasi, namanya Badan Audit Kemahasiswaan. Bagaimana cara kamu mengatur manajemen waktunya antara kuliah, organisasi, mungkin kamu meeting sama teman-teman gitu? Kalau aku sih tipenya tuh orangnya kan nih aku kalau misalkan proporsi nilai kan berat di UAS UTS kan. UAS UTS. Tapi yang 35% tadi. Biasanya gitu. Kalau offline ya, tapi kalau proporsi buat online nih beda nih. Nah, tapi nggak memungkiri juga nggak aktivitasnya jadi tinggi. Jadi aku biasanya tuh kayak taktiku itu tuh maksudnya strategiku biasanya tuh kayak di kelas tuh aktif gitu, maksudnya ya, nanya kalau jawab ya aku jawab, maksudnya kalau aku tahu ya aku jawab, paling nggak aktif lah kayak gitu. Nah terus kalau misalkan buat UAS UTS biasanya aku persiapan tuh kayak 2 minggu 3 minggu sebelum gitu. Nah itu paling nggak tuh aku kayak udah nyicil, tapi ya 2 minggu. Nah itu udah mulai kayak
ngajakin tentir-tentir gitu. Kapan nih kita mulai tentir, dan emang biasanya udah pada mulai tentir-tentir kan kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gimana ya, kalau aku tuh waktunya organisasi ya organisasi, kalau pas kelas ya kelas gitu. Minta sama teman ya, waktunya minta sama teman. Ya kayak gitu. Jadi misal pas organisasi deadline-nya ini gini, jadi aku prioritas sih, misal yang lebih dibutuhin deadline organisasi nih, udah aku organisasi dulu selesai baru tugas kayak gitu. Tapi tetap apa ya, yang pertama tuh aku kayak jangan sampai kuliahku keteteran gitu sih. Yang pertama kan emang tujuan kamu kan di sini kuliah kan, jadi ya udah kayak, dan buat cari nilainya strategi kayak gitu. Gitu. Bagi-baginya seperti itu tadi ya, proporsinya seperti itu. So yang ini yang mau saya highlight juga sih, maksudnya tentunya ini ya, kamu mungkin tahu sendiri berita di media sosial banyak banget terkait dengan penutupan stan ya, tentunya banyak banget yang netizen, katakanlah netizen, orang-orang biasanya masyarakat yang ingin masuk ke dalam kampus tersebut, dambaan mereka udah nanti sebelum tes juga sudah persiapan, beli buku segala macam, kelas segala macam, debat segala macam untuk mengikuti seleksinya secara langsung. Tapi nyatanya dari berita dari kementerian juga sudah menyampaikan kalau stan tidak dibuka untuk tahun ini karena gara-gara pandemi COVID yang tidak memungkinkan. Sekitar saya baca kurang lebih setiap tahunnya mungkin 150 ribuan ke atas pendaftarannya, dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan tes karena ada tes fisik segala macam. Nah itu kan kata yang dimaksudkan ada himbauan atau enggak sih, ada yang perlu digaris bawahi, ada yang perlu di warning. Itu kan sampai 5 tahun ya, 2020 sampai 2024 itu benar adanya enggak? Atau saya baca berita juga 1 tahun dievaluasi, nanti tahun berikutnya dievaluasi, kalau emang benar-benar konsepnya udah matang langsung sih kita buka pendaftaran gitu. Kamu sebagai mahasiswa sana tuh gimana terkait dengan penutupan tidak bukannya stan? Kalau aku sendiri sebenarnya kalau misalkan ditanya tentang isu itu, aku nggak mau bicara banyak ya, karena menurutku ya peraturan tentang itunya juga udah keluar gitu. Maksudnya tentang ini ditutup ya udah, berarti kayak apa ya, silakan teman-teman cari dari berbagai isu yang beredar, silakan teman-teman tuh pintar dalam memilihnya sendiri kayak gitu. Kita harus tahu misal isu yang beredar tuh A, B, C dan segala macam, ya udah kita nggak cukup buat tanya-tanya, dan apa ya, aku ngomong pun juga menurutku apa ya, aku nggak punya cukup kapasitas untuk membicarakan itu. Nah jadi terus juga mungkin dasar kamu juga mungkin nggak kuat, kamu sebagai mahasiswa juga gitu. Jadi kalau saranku dari buat teman-teman sih, kalau misalkan menerima satu berita, tolong divalidasi dulu, maksudnya ini bener gak kayak gitu. Difilter dulu lah difilter kayak gitu. Jadi ngefilter dengan bijak apa berita yang diterima, dan cari sumber yang valid tentang ini tuh bener nggak sih berita ini. Nah itu cari sumber yang valid, gitu aja sih. Terus kalau misalkan apa ya, dibilang pasti kan banyak orang yang kecewa kan. Ya tentu banyak kecewa. Saya menyadari teman-temanku di luar sana yang mungkin gap year, dia nggak kuliah 1 tahun demi fokus ke bener-bener stanya, belajar mati-matian, tapi Tuhan berkata lain untuk ditutupnya stan ya. Mungkin ya kita orang lain yang kita harus nerima dengan keputusan tersebut. Dan itu dialamin sendiri sama adikku. Oh, adik kamu? Nah, jadi adikku tahun ini dia lulus kan, dia lulus SMA, dan dia emang mau tujuannya sama kayak aku gitu. Dan dia aku paham betul kecewanya temen-temen tuh kayak gimana, karena itu dialami sama adikku sendiri juga kayak gitu. Jadi dan kalau aku ngelihatnya tuh apa ya, balik lagi ke yang pengalaman awal, kayak kalau emang udah rezeki kamu tuh gak bakal kemana loh kayak gitu. Nah, cuman mungkin Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik lagi buat ngasih apa ya, buat ngasih itu tuh di waktu yang pas kayak gitu. Waktu yang tepat ya mungkin. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semangat aja, tetap semangat. Ya udah kalau misalkan kamu tetap mau di sana, ya apa ya, tetap semangat kayak gitu aja sih. Terus berdoa aja ya, mungkin semoga stan buka dan lain-lain tanpa kayak gitu sih. Ya mungkin yang kita berharap ini mungkin gara-gara pandemi doang ya, maksudnya nggak sampai 5 tahun ya, 2024 mungkin tahun 2021, 2022 mungkin konsepnya udah bagus, penyelenggaranya udah matang dan bisa buka stan lagi. Tapi ya kita tunggu aja informasinya yang lebih berkecimpung di situ, valid tentunya. Nah untuk mungkin ada nggak yang mau kamu sampaikan ke adik-adik mungkin yang
mungkin patah ya, semangatnya patah karena dia tidak bisa, istilahnya dia berjuang aja belum gitu loh. Sebelumnya ada effort yang harus dia lakukan, dia mau berjuang tapi berjuangannya itu belum ikut tes pertama, belum daftar aja belum. Nah itu gimana? Maksudnya ada ya sedikit kata-kata atau mungkin bisa menjadi semangat ke teman-teman lah gimana dia menggapai, dan mungkin bisa jadi itu nggak tujuannya sih, nggak tujuan STAN, kan ada kamus-kamus kedinasan lainnya gitu yang mungkin lebih menawarkan keuntungan-keuntungan yang tidak kalah baiknya dengan STAN. Kalau semangat buat teman-teman sih, kalau aku ya tetap jangan patah semangat. Iya, tentu jangan patah semangat. Tetap jangan patah semangat. Dan yang tadi aku udah bilang sih, kalau emang itu rezeki kamu, ya udah, itu nggak bakal kemana kok. Kayak yakin aja kalau emang itu rezeki kamu, Tuhan bakal kasih itu di waktu yang pas. Tapi kalau misalkan kamu nggak di situ, ya berarti emang bukan rezeki kamu di situ, kayak gitu. Dan menurutku ya, kayak rencana Tuhan tuh lebih baik gitu loh, jauh lebih baik. Nah kayak gitu, ya udah disyukurin aja. Maksudnya kayak emang kalau kamu nggak ditakdirin situ tuh emang itu yang terbaik buat kamu loh, kayak gitu. Jadi tetap semangat aja dimanapun kamu berada, kayak gitu. Nah terus kalau misalkan diomongin kedinasan yang lain, banyak kan alternatif sekolah kedinasan yang lain, dan terus kayak perhubungan kan itu. Nah itu bisa kalian cari referensinya di BPN ya kalau nggak salah. Kemarin aku ngeliat punya dia apa? BPN, Badan Kepegawaian Negara itu. Nah itu kita lihat aja, pantau aja di situ kayak yang misal. Dan menurutku kalau nanti dibilang rekomendasi sekolah kedinasan yang mana, ya itu tergantung preferensi kalian masing-masing kan. Kalian cari, maksudnya kedinasan banyak, kalian sesuai apa ya namanya, passion kalian juga. Nah passion tentunya, passion kan, kesenanganmu di bidang mana, dan emang minatmu kemana, ya itu kayak terdapat banyak pilihan, dan silahkan kalian pilih dengan preferensi kalian masing-masing. Soalnya personal orang mungkin beda-beda kan. Udah sih. Nah untuk yang nggak kalah pentingnya juga, di situ banyak dong kenalanmu, kating-kating atau apa yang mungkin sudah atau sudah lulus katakanlah. Di situ kan kita tahu lah STAN itu mindset atau nggak mindset sih, mungkin didasarkan atau acuannya mungkin nanti setelah wisuda mungkin bekerja jadi PNS. Ada nggak yang berarti setir jadi pengusaha, jadi kayak wira swasta, atau intinya nggak bekerja pun di PNS gitu, dia mandiri gitu, ada nggak? Ada mungkin ya. Udah aku cuma bisa, maksudnya ada enggaknya, ada kali ya. Kita sih cuman mungkin aku cuma bisa jawab kayak gitu sih, gitu. Mungkin ada gitu. Mungkin ada ya. Berarti kan ya mungkin dia passionnya mungkin nggak di bidang tersebut, mungkin cari jalan lain untuk itu ya. Iya mungkin ya itu kan tergantung orangnya kan, maksudnya ya life plan dia kayak gimana ya nggak tahu sih, maksudnya rencana dia kayak gimana, ya mungkin emang dia memilih jalannya kayak gitu aja sih. Nah terus untuk targetmu selanjutnya apa di STAN? Target mungkin kamu nanti ikut lomba, atau mungkin targetmu IPK nanti harus sekian, nanti sebelum sudah kamu dapat ini apa gitu, ada nggak target ke depan untuk kalau targetnya dari awal tuh kayak aku biasanya nargetin kayak IP setiap semester gitu. IP minimal berapa targetnya? Kalau aku sih sebenarnya waktu target awal banget tuh 3,7. Dan target setelahnya tuh ya naik lah paling enggak. Dan kalau target terakhirku tuh kayak jadi lulusan terbaik sih. Amin ya. Tapi nggak tahu sih itu bisa ya. Masa lulusan terbaik itu banyak atau emang dikategorikan IPK di atas sekian atau gimana? Maksudnya kayaknya ada kayak ya paling nggak 10 besar lah kayak 10 gitu besar, ya. Kayak gitu sih. 10 besar gitu dalam artian satu STAN atau emang satu jurusanmu atau gimana? Seangkatan apa ya? Aku kurang tahu sih. Aku kurang tahu kalau misalkan predikat lulusan terbaik ya itu predikatnya kayak gimana, tapi ya semoga aja aku bisa masuk di kategori orang-orang itu. Tapi nggak tahu bisa apa enggak. Insya Allah bisa kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil tentunya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya juga saya ingin tanyakan juga, yaitu dari sekian banyak anak STAN yang khususnya kan dia mungkin ideologinya kan mungkin kan belajar. Apa enggak? Maksudnya kamu merasa teman-teman tuh kalau diajak sharing itu sulit atau gimana, dia nggak peduli atau acuh lah intinya, nggak mau sharing yang benar-benar maksimal agar kita saling berbagi ilmu. Mungkin ada kata gampangnya, mungkin istilah gampangnya ada persaingan gitu loh di antara teman-temanmu gitu loh.
Ada nggak? Kamu merasa nggak hal tersebut? Kalau misalkan ini sih, kalau di sana tuh malah justru kita kan ngerti ya sama-sama ancamannya tuh ada ancaman DO kan. Oh, drop off langsung. Nah, jadi kita gimana caranya tuh kita kayak gandengan gitu. Jadi di sana tuh udah kebiasaan banyak tentir tuh kayak belajar bareng gitu. Oh, belajar bareng. Jadi kayak entah kakak tingkat yang ngajarin atau teman kita sendiri yang ngajarin, teman kita yang pintar mungkin yang lebih gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang kayak persaingan sih ada sih, tapi tetap ada kan karena kita ntar kan penempatannya berdasarkan IP kan. Tapi IP. Nah, tapi kan kita kayak bukan persaingan tapi lebih ke saling jaga gimana ayo sama-sama biar kita masuk bareng lulus bareng. Tapi ya kalau misalkan IP masing-masing ya kita usahain sendiri-sendiri sih. Jadi kalau misalnya dibilang persaingan ya enggak sih. Enggak. Maksudnya enggak semencolok itu tapi enggak semencolok ya. Tapi ya lebih ke ini sih, bagus kok ada banyak tentir-tentir gitu. Oh, berarti emang ini yang perlu diluruskan mungkin kalau umum ya, mungkin berpendapat Stan itu mungkin orangnya mungkin kutu buku dan mungkin nggak mau sharing segala macam ke teman-teman, harus diluruskan ini mungkin. Ya tapi mungkin ada orang yang kayak gitu. Tapi kan itu lebih ke pribadi orang masing-masing lagi. Bisa kayak gitu ya. Tapi kalau budayanya di sana ada budaya yang tentir itu tadi yang aku bilang. Berarti bermanfaat tentunya kayak tentir tadi. Oke, untuk apa itu? Kan saya juga tahu ya. Mungkin kamu kuliah jam berapa sampai jam berapa? Kalau kayak gitu tergantung sih. Tergantung. Biasanya tergantung jadwal beneran. Tapi gini, kalau misalkan di stan tuh kuliahnya sehari tuh kayak cuma sematkul doang. Satu matkul. Sematkul doang. Berarti bisa berapa jam? Nah itu tergantung SKS-nya. Kalau misalkan 2 SKS ya lebih bentar. Kalau misalkan 3 SKS tuh kayak seingatku ya. Kalau 3 SKS tuh misal dari jam 7:30 7.30 sampai jam 10. Sampai jam 10. Sorry. Sampai jam 10. Nah itu berarti berapa jam? Ya sekitar segituan itu kalau 3 SKS ya. Tapi kalau 2 SKS tuh kayak cuman durasinya 9.20 sampai jam 11. Sebetulnya tentunya ada dong pengalaman gak mengenakan mungkin dari kamu sendiri dalam kehidupanmu di sana, mungkin waktu kuliah atau waktu biasa lah. Ada nggak pengalaman terburuk atau mungkin telat segala macam ada? Ada sih. Ada, cuman aku lupa sih. Cuman yang aku ingat ini, aku telat sejaman apa gimana gitu. Sejaman kuliah? Itu gara-gara aku salah lihat jam. Dan aku tuh kayak lupa, ini tuh ada kuliah gak ya? Jadi tuh itu jam 11 sampai jam 1 gitu. Aku ngeliat jam tuh kayak jam 1, aku tuh kayak ada sesuatu di jam ini kayak gitu. Tapi aku gak sadar. Tapi aku gak sadar kalau misalkan itu jam kuliah kan. Terus ya udah, saya telat sejam gitu. Sampai akhirnya aku sadar kalau ada kuliah. Dan berarti, itu kayaknya bisa aku ditelepon deh. Berarti masih kayak ingat sampai sekarang. Terus ada gak sih mungkin ini tambahanmu, mungkin tambahan ekstra dalam mencapai perjuangan, mungkin usaha-usaha ya, tambahan ekstra atau suplemen tambahan dalam mencapai target tersebut masuk stan, ada nggak? Ada sih. Mungkin hal yang berbeda dari orang lain yang kamu lakukan gitu apa? Kalau dibilang berbeda ya, sebelum tes tuh aku cuci kaki ibuku dan akhirnya aku minum. Cuci kaki ibumu dan akhirnya kamu minum. Dan itu kayak apa ya, kayak bener-bener aku tuh kayak ini udah tahun kedua aku nyoba, bener-bener aku tuh kayak pasrah, kayak tolong restui aku gitu. Dan kayak udah bahasnya tuh, dan aku kayaknya tuh bener-bener kayak gitu. Dan berarti berharap banget ya? Kayak salah satu berharap banget tentunya. Gak berharap sih, tapi kayak bener-bener berserah gitu. Aku udah yang udah usaha, ini udah tahun keduaku, aku udah kayak gini, doain ya. Berarti kamu pertama ya berusaha, berharap dan mungkin berserah, sekaligus tawakal di situ untuk gitu. serahkan semuanya kayak titik akhirnya sebelum tes kan. Itu yang aku ingin. Malamnya aku ingat banget. Malamnya, terus paginya aku tes gara-gara ibuku. Ada nggak pengalaman lain? Ada nggak hal-hal yang tambahan ekstra lain selain itu? Gak ada sih, ya udah kayak gitu. Dan mungkin menurutku itu bener-bener yang apa ya, bener-bener kalau restu orang tua tuh bener-bener apa ya, bener-bener mustajab, apa sih namanya? Mustajab ya, bener. Karena kayak ada pengalaman temanku tuh kayak seles gitu kan, dia setiap tryout tuh kayak nilainya tinggi-tinggi terus, tapi ternyata waktu tesnya dia bener-bener nggak keterimanya tuh bener-bener poinnya jauh gitu. Dan aku kayak nggak jauh dari batas minimal gitu kan. Padahal dia kalau tryout kayak bagus gitu kan, ranking atas. Nah kayak gitu kan apa sih yang kayak gitu. Dan hal-hal yang lain sih kayak misal
pas kan waktu tryout kan kita pakai waktu tes kan kita pakai komputer kan, ada yang iya. komputernya kesenggol terus mati apa kayak gimana gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih mungkin yang emang bener-bener tuh ya tangan Tuhan tuh yang main gitu. Iya. Kayak gitu kan. Iya Maksudnya sih. itu kan bukan kendali kita kan. Nah, Nah, di situ mungkin kita yang bener-bener yang kalau ibuku ngomong tuh ibu tuh tangan kanannya Allah gitu sih. Oh iya, siap Ya, banget. gitu banget. Terakhir Terakhir banget. sebenarnya apa sih sebenarnya keuntungan-keuntungan yang kamu dapatkan di STAN dibanding dengan kamus lain, katakanlah di universitas maupun di politeknik negeri lainnya Iya. dibanding kamusmu gitu. Ya kuliah gratis. Oh, gratis. Kuliah Yang lainnya? gratis. Sama langsung kerja. Langsung kerja, nggak daftar kerja ya? Berarti langsung Jadi kerja. kita ya nggak ngerasain capek nyari kerja, mereka kan susah kan zaman sekarang cari kerja. Iya, emang Ya, susah banget. kayak gitu. Udah. Ada lagi? Udah. Ada. Udah sih kalau untuk Kalau saya mengerucut bertanya apa keuntungan kamu STAN dengan kedinasan lainnya apa? Kan sama-sama gratis tentunya. Apa? ya mungkin kalau dikata orang gajinya lebih gede kali. Oh, ya. gajinya lebih gede. Gitu doang. Oke, terima kasih Ratu Praran Raja Putri Parawansa Sama-sama. sudah hadir di channel saya. Kita ngobrol-ngobrol dan mungkin next time waktu yang tepat mungkin kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang apa STAN atau gimana. So terima kasih kalian sudah menonton video ini. Alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian ada yang tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab. Saya dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. So terima kasih. Saya Aska Volebib dan Saya Raden Rara Nuradiza Putri Parawansa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Dadah. goodbye.